A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, bahasan kita masih berkaitan dengan relasi antara ismah dan ikhtiar manusia. Kita telah menyebutkan bagaimana Syekh Ja'far Subhani menjelaskan relasi antara ismah dan ikhtiar manusia, di mana ismah itu berangkat daripada jiwa yang suci, pemahaman yang sempurna tentang hakikat sesuatu. Ketika dua hal ini ada dalam diri manusia, maka ia pasti akan sampai kepada derajat ismah. Kemudian satu poin yang perlu kita sebutkan di sini tentang lupa. Lupa itu bisa kita atasi. Lupa itu berkaitan dengan benak kita, dengan pemikiran kita. Benak dan pemikiran itu berkaitan dengan nafs atau ruh atau jiwa. Ruh itu bukan seperti jasad. Ruh itu memiliki satu sifat yang tidak akan bisa sirna. Tidak seperti jasad. Dia akan sirna dengan berlalunya zaman. Salah satu sifat ruh adalah ia akan bisa menampung berbagai ilmu. Ruh akan semakin kuat ketika selalu diisi dengan hal-hal yang baik. Benak manusia akan selalu kuat ketika benak tersebut selalu diasah. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan ulama kita, bagaimana mereka bisa menghafal ratusan bahkan ribuan hadis, padahal badan mereka sudah lemah. Ini membuktikan bahwa lupa itu bisa kita atasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita menguatkan kekuatan roh kita. Nah, kalau kita berbicara tentang imam adalah seorang yang selalu merenungkan kekuatan-kekuatan Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menimba ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kekuatan berpikir seorang imam akan selalu diasah, tidak pernah berhenti. Dengan ini maka wajar-wajar saja kalau seandainya seorang imam itu tidak lupa, apalagi salah. Ini adalah penjelasan secara filosofis bagaimana mencapai derajat ismah. Sehingga jangan kita asumsikan bahwa derajat ismah adalah sesuatu yang mustahil. Tidak. Derajat ismah bukanlah sesuatu yang mustahil. Tapi memang sulit. Tapi bukan sesuatu yang mustahil. Setelah kita menjelaskan apa yang dipaparkan oleh Syekh Ja'far Subhani bahwa ismah itu tidak membuang ikhtiar manusia, karena ketika seorang imam itu melihat perzinaan, dia juga bisa melakukan perzinaan, dia juga bisa melakukan riba, tapi karena jiwa yang suci, ilmu yang sempurna yang ia miliki, maka ia terhindar daripada perbuatan itu semua. Kemudian satu argumentasi yang dipaparkan oleh Al-Mahilli dalam rangka menjelaskan perkataan Syekh Tusi di mana ismah itu tidak bertentangan dengan kekuatan yang ada dalam diri manusia. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya ismah itu mencabut atau mengambil ikhtiar manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala kepada para nabi, memberikan pahala kepada orang-orang suci. Tapi kita boleh lihat itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
memberikan pahala yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan tempat yang termulia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasul, innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau adalah sosok yang memiliki perang yang sangat luhur. Lah, kalau seandainya ismah yang dimiliki oleh Nabi adalah ismah yang mencabut atau mengambil ikhtiar Nabi, maka hal ini tidak akan mungkin terjadi. Maka pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi tidak akan mungkin terjadi. Karena Allah pun mengetahui bahwa orang yang tidak memiliki ikhtiar dalam melakukan kesalahan, maka sudah pantas ia akan melakukan kebaikan. Hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa sehingga perlu dipuji. Allah juga tahu. Tapi ketika kita melihat dalam Al-Quran bahwa Allah dengan sendirinya memuji Rasul, maka hal ini sudah menjadi bukti yang kuat bahwa ismah itu tidak mencabut atau mengurangi sedikit pun ikhtiar seorang maksum, seorang nabi maupun imam. Kemudian penjelasan yang lain terkait dengan sifat imam yang diyakini oleh para teolog mazhab Imamiyah adalah bahwa seorang imam harus menjadi orang terbaik di zamannya. Sifat ini telah disebutkan oleh Syekh Tusi dalam kitabnya, di mana beliau mengatakan wa qubhu taqdimil maf'udhul ma'lumun wala tarjiha fil musawi. Jadi ibarat yang sangat ringkas tapi memiliki kandungan yang cukup besar, cukup luas tentang keilmuan. Beliau ingin mengatakan begini, akal manusia menghukumi bahwa ketika kita harus memilih, maka kita harus memilih yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik. Kalau seandainya kita memilih sesuatu tanpa dasar ini, maka kita dicap sebagai orang yang tidak berakal. Makanya kalau kita pergi ke pasar ingin beli sesuatu, pasti kita akan memilih sesuatu yang paling baik, paling bagus. Hal ini merupakan fitrah dan merupakan tuntunan akal kita. Taqdimul mafdhul 'alal fadil qabih. Dengan dasar inilah Syekh Tusi mengatakan bahwa mazhab Imamiyah meyakini bahwa imam itu adalah orang yang terbaik sezamannya. Kemudian Syekh Tusi meneruskan dengan kata wala tarjiha fil musawi. Tapi kalau seandainya pilihannya adalah sama-sama berilmu, sama-sama bertakwa. Kata Syekh Tusi, dalam hal ini maka kita tidak akan bisa memilih. Karena akal kita tidak bisa memberikan satu titik kuat, titik lebih untuk memilih salah satu dari keduanya. Dengan dasar inilah ketika seorang imam eksis di masyarakat, atau ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang imam untuk memimpin umat Islam, maka imam tersebut tidak boleh memiliki keutamaan yang sama dengan umatnya. Karena Allah juga ketika memilih sesuatu pasti melihat maslahat. Kalau seandainya antara imam yang dipilih dengan umatnya itu sama, maka akan timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih imam tersebut? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih orang ini sebagai pemimpin tapi meninggalkan yang lain menjadi makmum? Padahal sama-sama mulia, sama-sama bertakwa. Dan hal ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memilih sesuatu yang terbaik dan sesuatu yang paling afdol.
Baiklah, misal insyaallah kita akan meneruskan dengan pembahasan yang lain terkait dengan pembahasan imamah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.